pemirsa Radar Indramayu, tentunya tidak asing lagi dengan wajah Ibu Dr. Ratnawati ini. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bu ya. Bu, tadi kunjungan Ibu di Indramayu, apa yang diharapkan Bu untuk masyarakat Indramayu? Untuk dialog wakil rakyat, kita sama dengan Reza sebetulnya menggali aspirasi dari masyarakat, baik yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintahan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Dan satu lagi, kita ingin menggali potensi yang ada di masyarakat atau permintaan atau apa yang mereka inginkan dari masyarakat untuk kemajuan di daerahnya masing-masing. Sehingga kalau kita tidak turun, Mas Adun, kita nggak tahu permasalahan apa. Tadi kebetulan sudah kita laksanakan, ada 2 aspirasi, yaitu tentang berita tentang bayarnya Pemda Jabar untuk Kertajati yang 30 miliar, kata Bapak yang tadi bertanya itu. Kenapa sih ya udah 30 miliar bagiin aja untuk ke masyarakat sini aja ini, untuk Indramayu katanya. Ngapain sih untuk mensuplai selalu Kertajati. Ya, saya katakan bahwa Kertajati ini kan ikonnya Jawa Barat. Sebisa mungkin ya kita pertahankan, jangan sampai akhirnya dijual atau dilelang ke swasta atau ke provinsi lain. Kan ini marwahnya Jawa Barat. Jadi dengan 30 miliar yang kita keluarkan tiap tahun untuk menutupi biaya operasional dan lain sebagainya Kertajati, yaitu salah satu upaya Provinsi Jawa Barat mempertahankan wilayahnya dan eksistensinya. Nanti kedepannya juga Kertajati ini akan lebih maju. Nah, saat ini kenapa Kertajati buka tutup karena setelah COVID memang penerbangan di Indonesia itu sangat berkurang, apalagi adanya efisiensi dan lain sebagainya. Ini tidak saja Kertajati tetapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mengalami penurunan penerbangan. Bu, untuk saat ini sebenarnya kondisi Kertajati itu seperti apa, Bu? Tapi ada harapan baru tadi. Ibu mengatakan bahwa sebentar lagi akan dibangun besar Bu, sebagai bandara internasional. Seperti apa Bu mungkin? Jadi ada Bandara Kertajati didesain itu bukan bandara lokal ya, tetapi bandara internasional. Nah, memang saat ini belum beroperasi secara penuh karena memang landasannya dan lain sebagainya belum memenuhi syarat sepenuhnya. Tetapi kedepannya bandara ini diproyeksikan bisa didarati oleh pesawat-pesawat besar yang internasional. Nah, salah satunya nanti ada untuk hanggar bengkel pesawat-pesawat dari seluruh internasional itu bisa diperbaiki di Kertajati. Berarti tempatnya nanti di Kertajati? Ya, karena memang lahan kita masih sangat luas. Kalau dibandingkan mungkin Soekarno-Hatta kan sudah terbatas dengan perumahan besar, kita masih sangat luas. Dan saya optimisnya lagi, Mas Adun, saya pernah ditawari oleh developer top lah kenamaan di Indonesia, Bu mau nggak beli tanah atau perumahan di sebelah BIJB Kertajati. Kata saya memang ada, kita punya lahan Bu, karena prospek kedepannya Kertajati ini akan mengalami peningkatan baik nanti sebagai bandara penumpang, bandara kargo, dan itu salah satu lagi bandara untuk apa ya namanya, untuk bengkel perbaikan pesawat. Dan karena bisa didarati oleh pesawat-pesawat besar. Mungkin Bu, selama ini ada dampak yang sangat urgent nggak untuk Kertajati ini Bu? Walaupun kondisi saat ini kan masih kembang kempis gitu. Bagaimana Bu, barangkali dampak untuk perekonomian masyarakat ketika nanti akan jadi bandara internasional? Kami beberapa kali sudah dikunjungi oleh menteri-menteri yang dari baik Menteri Perhubungan, ada Menteri Infrastruktur, Mas Ahaye kebetulan ketemu kami, yaitu salah satu kerjasamanya untuk kedepannya ke sana, Mas Adi. Berarti bocorannya sudah ada Bu ya? Jadi kalau mau beli tanah dari sekarang karena ada pengembang besar saja sudah WA saya, ada WA blast, saya kaget.
saya katakan ke Komisi 3 bahwa berarti prospek BIJB Kertajati ini ke depannya akan bagus, karena yang memberikan WA ke saya itu bukan perumahan ece-ece, perumahan besar yang standarnya standar nasional di Jakarta. Jadi, waduh, ini berarti beliau sudah melihat prospek ke depan Kertajati itu seperti apa. Berarti ada bocoran Bu ya yang jelas Iya. dari AHY itu, Pak Menteri. Pak Menteri, insya Allah Iya. ada info sih tanggal 16 ada groundbreaking, tapi groundbreaking apanya saya belum paham. Bu, mungkin ini terkait dengan Kertajati Bu ya. Di Indramayu nih masyarakat sepertinya sudah sangat merindukan Bu, karena setiap pergantian bupati juga banyak menjanjikan bahwa Indramayu akan terbagi dua, yaitu Indramayu Barat dan Indramayu Timur. Iya. Mungkin dari Ibu sendiri sebagai wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat ini bagaimana Bu tanggapannya, dan juga dari Indramayu ini Ibu kebetulan Ibu kan orang Indramayu di Barat. Asli Indramayu. Gimana Bu tanggapan Ibu nih? Jadi pada saat kemarin ada penandatanganan antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat yang baru Pak Kang Deddy Mulyadi, ada ingin membuka moratorium pemekaran wilayah yang ada di Jawa Barat. Kami sangat sepakat dan sangat setuju. Bahkan mungkin keinginan kami bisa melampaui dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Karena terkait APBD Mas Adul. Iya. Karena kalau APBD kita diberikan ke kabupaten kota, kita selalu kalah dengan Jawa Timur. Sebenarnya penduduk Jawa Barat itu lebih banyak daripada penduduk Jawa Timur. Lagi-lagi kita terkendala karena ada moratorium. Saat ini dari kabupaten kota di Jawa Barat ada 10 yang sudah mengajukan. 10 kabupaten dan kota Bu ya. Kabupaten kota. Tetapi sebetulnya kami dari provinsi DPRD provinsi pengennya lebih ya. Karena penduduk kita lebih banyak dari Jawa Timur. Saat ini kan Jawa Timur sekitar 40 kabupaten kota. Sementara kita hanya 27 kabupaten kota. Jadi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang datang ke Jawa Barat yang lebih sedikit daripada yang datang ke Jawa Timur. Itu tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat atau pembangunan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Salah satu yang moratorium itu adalah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon Timur. Berarti sudah dicabut Bu ya itu ya? Moratoriumnya dari pusat belum. Belum. Tapi kita dari Jawa Barat sudah ada MOU. Sudah ada MOU antara DPRD provinsi dengan gubernur. Dan sudah ada kajian. Saya lupa nih kalau Indramayu ada di ranking berapa, kalau di Kabupaten Cirebon Timur itu ada di ranking 6. Jadi kalau misalnya yang ke bawah 1 sampai 10 nih, jangan sampai Indramayu itu ada di bawah. Kalau perlu tambahan-tambahan yang harus diisi untuk wilayah pemekaran itu, kita sama-sama sebagai warga Indramayu meminta Pak Bupati untuk percepatan. Ya. Jadi misalnya di mana ibu kota kabupatennya dengan luas sekian, Pak Bupati itu sudah harus mencari wilayah mana yang nanti jadi ibu kota Kabupaten Indramayu Barat misalnya. Berarti udah diplot dulu. Kalau kemarin sudah ini Bu, udah ada titik nolnya itu di. Iya, Kalau sudah ada titik nol kan harus ada berapa wilayahnya. Dan di situ harus ada apa saja infrastrukturnya. Nah, warga Indramayu Barat harus sudah mulai itu meminta ke Pak Bupati. Harus diadakan dulu. Jadi pada saat moratorium dibuka, ranking kita sudah ada di atas. Kalau ranking kita di atas, yang dibuka misalnya 5, rankingnya kita 7, ya kita tetap aja nggak bisa masuk. Gitu. Bu, kalau menurut Ibu sendiri Bu, Indramayu ini apakah memang mendesak untuk dipisahkan Bu dari Indramayu Timur dan Barat? Kalau Ibu sebagai warga Indramayu nih, gimana? Kalau saya sebagai warga Indramayu, kebetulan saya Timur, ya mungkin saya tidak begitu merasakan dampak seperti warga Indramayu Barat. Ketimpangan dan lain sebagainya yang ada di Barat itu kan tidak dirasakan oleh sebagian besar warga Timur. Namun secara geografis memang sudah sangat layak ya. Secara jumlah penduduk juga sudah sangat layak untuk dipisahkan. Kenapa? Kalau kita ngurus rumah tangga kecil dengan mengurus rumah tangga dengan anak banyak kan berbeda cara pandang. Jadi kalau saya sih setuju sekali ada Indramayu Barat dan Indramayu. Bu, tadi sangat menarik sekali nih, mungkin Ibu tadi
Apa yang harus disiapkan oleh Bupati Luki nih Bu tadi Bu, selain mungkin infrastruktur, lahan atau apa Bu persyaratan untuk bisa segera dimekarkan Iya. itu Ya sebenarnya? misalnya kayak rumah sakit, Oh, kan rumah sakit daerah kan sebetulnya di barat sama timur sudah sudah ada. ada. Jadi kalau Ya. dipecah kan sudah ada rumah sakit Oh, daerahnya, iya. dan selain lahan dan yang infrastruktur yang lainnya yang harus dibenahi di sana. Gitu. Lebih disiapkan lagi misalnya kayak GOR di Indramayu sudah ada. Berarti di Indramayu Barat mungkin sudah Berarti harus, sekarang harus mulai disiapkan Bu ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk pecah itu mereka sudah punya infrastruktur yang kuat, gitu. Tidak membangun dari nol. Berarti Dan tidak ujuk-ujuk ya. ya, Indramayu Barat ini kan investasinya saat ini wilayahnya kan masuk dalam Patimban. Itu sebetulnya daerah strategis Bu ya. Kayaknya kalau misalnya ada bupati nanti lebih kaya di sana. Kayak harusnya ibunya di sana ini. Harusnya di Indramayu Barat ya, nih Bu. kita kalau Indramayu Timur kan kita sudah punya Balongan ya. Balongan, Insya Allah dari mereka juga 10% dari pendapatannya kan sudah harusnya masuknya ke Indramayu dan Jawa Barat itu ya. Jadi artinya orang Indramayu Timur juga merasakan lebih besar nih, tidak dibagi lagi dengan Indramayu Barat karena kan sudah masuk wilayahnya berbeda timur. Kalau saat ini kan masih timur dengan barat masih satu kantong. Kalau dua kan berarti bapaknya beda, ibunya beda, kantongnya kan berbeda lagi. Mungkin harapan Ibu sendiri Bu dari Ketua Fraksi Partai Demokrat sendiri Bu untuk Indramayu nih Bu. Sepertinya mungkin Indramayu ini harus seperti apa yang harus dilakukan oleh Bupati sekarang? Yang jelas yang saya sedih masih sampai saat ini belum terlaksana adalah jalan tol tentunya ya. Oh, jalan tol itu Bu ya. Itu kan sangat mempengaruhi sekali orang untuk masuk ke Indramayu, baik investasi atau pariwisata dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur jalannya susah kan orang males. Iya. Kan orang lebih senang ke Cirebon daripada ke Indramayu. Padahal kan lebih deket Indramayu dari Jakarta daripada Cirebon. Kenapa? Ya karena jalan tolnya aksesnya banyak. Tapi rencananya Bupati sendiri kemarin itu sudah mengajukan Bu ya katanya Bu. Rencana di mana Bu untuk pintu tol itu Bu? Maksudnya apa di Jatibarang atau di Kertasmaya atau di mana lo sekarang Bu? Kemarin sih ada dengar ya, karena kan asrama hajinya ada di daerah Lobener itu. Lobener. Sementara bandaranya ada di Kertajati. Nah, salah satunya ya mungkin pertimbangannya untuk transportasi haji atau jemaah umroh dan lain sebagainya mungkin lebih ke arah sana ya. Tapi kalau membelah Indramayu ya harusnya dua gate. Indramayu Barat dan Timur. Baratnya ada, Timur ada Bu ya. Iya, karena perkembangan kalau di Timur ya Timur lagi yang bakalan berkembang, Baratnya ketinggalan kalau Barat, lagi. Gimana Bu? Yang pas itu saya belum ada pembicaraan sampai ke sana. Kita berarti belum dapat info kalau saya kebetulan. Kalau itu ada di infrastruktur kebetulan Komisi 4. Kalau saya adanya di Komisi 3. Barangkali nanti saya tanyakan kembali, ulik nih di mana nih. Harusnya di mana wilayahnya nih. Ya. Pemirsa podcast Dermayu, Radar Dermayu, baru saja ini kita berbincang-bincang hangat dengan Ibu Dr. Ratnawati. Ini sangat menarik sekali sebenarnya Bu untuk Indramayu agar menjadi 2 kabupaten. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Bisa mengunjungi kantor Radar Indramayu. Semoga Ibu sukses selalu. Makasih Bu. Makasih. Demikian pemirsa Radar Indramayu, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indramayu dan mudah-mudahan Sri Kandi Indramayu menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum pemirsa podcast Radar Indramayu. Saat ini alhamdulillah saya kedatangan seorang tokoh perempuan. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu, makasih atas waktunya Ibu bisa berkunjung ke kantor Radar Indramayu. Alhamdulillah. Kebetulan sekalian ada kegiatan. Ada kegiatan Bu ya. Kegiatan apa Bu? Hari ini saya ada dialog wakil rakyat dengan masyarakat yang diadakan di Kelurahan di Indramayu dan satu lagi nanti ada di Karangampel. Oh, ada kegiatan kunjungan kerja Bu ya. Iya. Program dari Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Bu ya.